Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Arafakube. Kali ini di video ini saya akan membahas terkait dengan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah An-Nisa ayat 9 yang isinya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim walyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah, menurut ulama besar Imam Nawawi menjelaskan makna dari surah An-Nisa ayat 9 tentang makna dzurriyyatan dhi'afan atau keturunan yang lemah yang perlu dicemaskan orang tua kita semua, bapak dan ibu, yaitu jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, keagamaan, dan akhlak. Berarti ada tiga hal yang sangat tidak boleh kita tinggalkan anak dalam keadaan lemah. Yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua adalah ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah keagamaan dan akhlak. Nah, di video ini saya akan bahas yang ilmu pengetahuan dulu. Nah, kalau kita melihat ke abad-abad terdahulu, yaitu sekitar abad 9, abad ke-10, ada ilmuwan namanya Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Jadi biasa disebut Al-Biruni. Itu merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli geografi, ahli farmasi, dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Nah, Abu Rayhan Al-Biruni ini hidup tahun 973 Masehi dari Uzbekistan. Nah, terus kenapa saya mengambil contoh Abu Rayhan Al-Biruni? Karena ini adalah ilmuwan Islam serba bisa yang begitu terkenal sampai hari ini. Dan kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata setelah dikaji, ternyata Abu Rayhan Al-Biruni ini adalah penghafal Al-Quran. Jadi ada hubungannya dengan ayat tadi. Kita jangan meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Nah, dengan cara apa? Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, kalau kita ingin anak-anak ini berilmu, berarti kita harus didik anak kita untuk bertakwa kepada Allah. Nah, salah satu cara dan cara yang terbaik untuk mengajarkan ketakwaan kepada anak itu dengan pertama menghafal dulu Al-Quran. Apalagi usia anak-anak, usia 0-13, menurut penelitian di Spanyol, usia 0-13 adalah usia terbaik untuk menghafal Al-Quran. Dan setelah itu, walaupun kita bisa hafal, itu tidak bisa membuat otak kita jenius. Nah, dulu ilmuwan Islam, terutama salah satunya adalah Abu Rayhan Al-Biruni, dia jenius. Kenapa bisa begitu banyak menguasai ilmu? Padahal waktu itu belum ada alat-alat seperti sekarang, alat-alat yang canggih. Bahkan waktu itu belum ada listrik, belum ada lampu. Kenapa? Karena Abu Rayhan Al-Biruni adalah penghafal Al-Quran yang sangat dekat kepada pemilik ilmu. Dan memang seorang penghafal Al-Quran, apalagi dia hafal di usia dini, usia anak-anak, memang dia akan menjadi jenius. Karena kenapa? Ternyata Al-Quran itu kan adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab menurut Google itu punya 12 juta kata. 12 juta kata dibandingkan bahasa yang lain yang jumlahnya cuma ratusan ribu, itu jauh. Sehingga orang-orang yang menghafal Al-Quran itu sangat bisa dipastikan kalau dia akan jenius. Sejak kapan dia itu di usia anak-anak. Oleh makanya ya saya berharap kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, ya makanya program utama anak-anak itu adalah menghafal Al-Quran. Ibaratnya
menghafal Al-Quran ini dipersiapkan untuk menyiapkan otak mereka. Biasanya kalau kita beli HP, yang kita perhatikan itu salah satunya adalah memorinya. Jadi yang kita perhatikan adalah memori anak. Memori anak baru kita perhatikan aplikasi apa yang akan diinstal. Artinya aplikasi yang ada di HP itu bisa diinstal belakangan tergantung berapa jumlah memorinya. Sama di otak. Walaupun otak itu jumlahnya triliunan, tapi karena tidak diaktifasi dan menurut Google itu paling 2-10% saya dipakai. Makanya dengan menghafal Al-Quran, otak akan jenius, akan maksimal penggunaannya, dan itu dekat juga sama Allah pemilik ilmu. Sehingga pelajaran yang sangat penting dari awal. Itulah kenapa di Al-Biruni itu pelajaran yang sangat penting dan wajib adalah menghafal Al-Quran di usia SD. Kenapa? Karena memang kita ingin meniru para ulama, kita ingin meniru orang-orang hebat terdahulu. Sehingga nanti kita tidak akan meninggalkan anak yang lemah dalam ilmu pengetahuan. Bahkan 10 tahun, 20 tahun ke depan, anak kita dia akan menjadi pemimpin-pemimpin bukannya di negara kita tapi di dunia. Kenapa? Karena hari ini saja anak-anak kita sudah mulai bersaing dengan negara-negara lain. Kita sudah tidak ada jarak antara negara, apalagi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, kalau kita mau menyiapkan mereka untuk eksis di masanya, maka kita harus mengembalikan mereka kepada Al-Quran, kepada cara orang-orang terdahulu bisa hebat, yaitu dengan menghafal Al-Quran. Oleh karenanya, kepada pemirsa, Bapak dan Ibu, saya mengajak, ayo kita didik anak kita untuk menghafal Al-Quran sejak dini, supaya kita mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana ulama-ulama terdahulu yang dulunya rumah sakit di Cordoba ada rumah sakit pertama di dunia, dan ratusan tahun kemudian baru ada rumah sakit di Eropa, dan ada dokternya yang sangat terkenal sampai hari ini yang masih dijadikan menjadi bapak kedokteran modern adalah Dr. Ibnu Sina. Itu adalah hasil pendidikan Al-Quran, karena Dr. Ibnu Sina juga adalah penghafal Al-Quran dan hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Jadi ayo Bapak dan Ibu, kita didik anak kita, hal yang sangat utama di usia dini adalah menghafal Al-Quran. Setelah itu baru pelajaran-pelajaran lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.